Tuhan. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan. Atau segala masalah dapat diatasi di dalam Tuhan. Saya akan baca 2 ayat sebagai ayat pembukaan untuk kita boleh membahas tema ini. Yang pertama, kita akan baca dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat pertama, kembali saya ulangi membaca ayat ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat ini mau mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan bukan atas kehendak Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kita sudah pernah membahas mengapa Tuhan lebih berkenan melihat sikap Maria daripada Marta dalam kisah Marta dan Maria. Kenapa? Maria mengambil keputusan untuk mendengarkan dulu apa yang Yesus sampaikan. Tetapi Marta sibuk dengan berbagai hal. Dan ayat ini kembali mengingatkan kita, kalau bukan Tuhan yang menyuruh kita melakukan segala sesuatu dan kita coba-coba melakukannya, semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua dari Mazmur 127, saya beberapa kali mengalaminya. Saya dulu sempat berpikir, kok bisa ya Tuhan memberkati pada saat kita masih tidur? Dikatakan bahwa sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Satu ketika saya memang senang bergumul dengan kebutuhan dalam pelayanan, tetapi Tuhan selalu melarang saya untuk meminta-minta bantuan. Dan ya, saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Seperti Bapak Ibu Saudara tahu, saya jual jahe, saya jual kue-kue khas Ambon. Dulu saya jual CD. Dan juga saat ini saya jual kaos-kaos. Itu yang saya lakukan. Tetapi ada dalam kondisinya, ya namanya juga orang berjualannya cukup sepi. Ada waktunya untuk sepi. Dan waktu itu kebutuhan pelayanan begitu banyak. Dan ya Tuhan tetap berdoa dan berusaha dengan apa, cukupkan diri dengan apa yang ada. Dan ya saya tidur. Dan ketika saya bangun pagi-pagi, biasa jam 5, jam 6 saya bangun, berdoa dan coba merenungkan firman Tuhan. Dan saya menerima ada sebuah WA. Bilang, Pak Yosef, ya ada sedikit berkat buat Bapak untuk pelayanan. Dan saudara tahu waktu saya cek jam WA itu, jam 2 pagi. Jam 2 pagi, dan saudara tahu itu kan masih tidur. Ya kan? Nah, ini benar-benar tergenapi bahwa sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya sangat percaya kalau kita sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, ikutin apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan selalu melarang saya, jangan suka mengandalkan manusia. Dan saya bersyukur ada begitu banyak teman-teman dalam pelayanan yang ya saya percaya itu malaikat-malaikat yang Tuhan kirim, yang digerakkan Tuhan untuk mendukung dalam pelayanan. Dan itu saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Nah, salah satunya adalah, dan ini beberapa kali saya pernah mengalami ini. Jadi pada saat tidur benar-benar Tuhan berkati. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya ditaruh Tuhan di dalam hati untuk menyampaikan bahwa
Tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Saya baca lagi satu ayat ya. Di dalam Filipi, ayat yang sangat terkenal tentunya. Bapak Ibu Saudara pasti hafal ayat ini. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus. Yang dapat kutanggung dalam Dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Lihat. Segala perkara. Apa saja? Masalah rumah tangga, perkara ekonomi, perkara bisnis, perkara pelayanan, apa saja. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus. Yang memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan Roh Kudus. Yang memampukan kita untuk menerima hikmat dari Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk mendoakan orang sakit, bahkan mendoakan kita sendiri yang sakit. Bahkan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengusir setan. Dan Tuhan berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari Alkitab sejak kitab Kejadian dan seterusnya, sumber segala dosa, sumber segala kejahatan, sumber segala virus, bakteri, kekacauan yang terjadi di dunia ini akibat dari ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan buruk bagi kita. Tuhan menciptakan kita dalam kondisi yang sungguh amat baik. Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya juga dengan kondisi yang sungguh amat baik. Tidak ada polusi, tidak ada virus, tidak ada bakteri yang mematikan. Semuanya baik. Tapi semua ini menjadi kacau pandemi demi pandemi. Dan saat ini sedang kita mengalami pandemi virus corona. Itu bukan karena Tuhan. Itu semua karena ulah dari manusia. Sampai saat ini juga orang masih bingung sebetulnya sumber dari virus itu apa. Katanya ada laboratorium yang bocor lah. Ada yang bilang katanya dari kelelawar lah. Sampai saat ini belum ada kepastian. Tapi yang pasti ini mengakibatkan banyak masalah, banyak penyakit, banyak virus. Jadi ini dulu yang harus kita pahami, bahwa sumber segala dosa, sumber segala kejahatan, sumber segala virus, bakteri, kekacauan yang di dunia ini terjadi karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Makanya pemazmur berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya sangat percaya bahwa tidak ada masalah apapun. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak pernah bohong. Segala perkara apa saja dapat diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Kita lihat salah satu contoh dalam Perjanjian Lama. Ketika Salomo mau menjadi raja, apa yang dia minta dari Tuhan? Ketika Tuhan katakan apa yang Salomo mau. Salomo minta hikmat. Salomo minta hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam pemerintahannya. Dan kita tahu kisahnya di mana pernah ada dua orang ibu yang berebutan anak. Ya kan? Dua-dua mengaku ini anak mereka. Dan saya percaya Salomo minta hikmat Tuhan. Lalu Tuhan berikan hikmat bagi Salomo. Dengan cara apa? Tidak, dipenggal saja itu bayi. Ketika dipenggal, keputusan hikmat dari Salomo untuk memenggal bayi itu. Nah, ibu yang benar pasti nggak tega. Ketahuan kan? Ketahuan. Yang satu menyetujui, yang satu tidak mau. Karena kan itu anaknya. Nah, itu hikmat dari Tuhan. Ini masalah yang cukup berat. Lalu kita lihat salah satu contoh juga. Ketika dalam Yohanes 8 itu ya, ketika orang Farisi, orang Yahudi datang membawa perempuan yang berzina. Dan hukum Yahudi, hukum Musa menyampaikan, memberitahukan kepada mereka bahwa orang-orang yang berzina ini, perempuan yang berzina harus dilempari, dirajam sampai mati. Sementara Tuhan Yesus selalu berkhotbah mengajarkan tentang bagaimana mengampuni. Lalu ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi datang membawa perempuan yang berzina, kalau Tuhan Yesus langsung menjawab, rajam saja. Nah,
Mereka kan berpikir, loh, Tuhan Yesus kan mengajarkan untuk mengampuni, mengasihi. Tapi kenapa harus dirajam? Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak boleh dirajam, harus mengampuni, Tuhan Yesus juga akhirnya bertentangan dengan hukum Musa pada zaman itu. Tapi saudara perhatikan hikmat dari Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Nah, saya percaya ini hikmat Tuhan. Barang siapa di antara kalian yang merasa diri tidak berdosa, lemparkan perempuan ini. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan tidak mengatakan bahwa lempar saja. Tuhan tidak mengatakan bahwa jangan ampuni. Tetapi Tuhan Yesus katakan, siapa di antara kalian yang merasa diri tidak berdosa, lemparin. Dan ternyata tidak ada. Dan Tuhan juga katakan pada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa ini hikmat dari Tuhan. Terkadang-kadang kita menghadapi pergumulan hidup yang berat sehingga kita menjadi putus asa. Tapi ingat firman Tuhan, segala perkara, dengar baik, segala masalah, segala pergumulan apapun dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Jangan lupa itu. Dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Yang memberikan kekuatan apa? Kuatan Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat. Saya pernah melayani orang yang kerasukan setan. Ya, saya percaya ada kuasa Tuhan ya. Saya memang tidak secara, ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus untuk mengusir setan. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita juga memampukan kita. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Keluar. Karena kita punya kuasa itu. Masalah kuasa kegelapan, masalah apapun, masalah ekonomi apapun. Saya pernah mengalami dulu waktu sudah jadi pendeta, saya masih ada utang kartu kredit. Padahal saya ingat itu di awal-awal pelayanan saya, tahun-tahun berapa ya, 2000-an gitu, saya ada punya kartu kredit. Lalu saya padahal buku kreditnya cuma 3 juta. Tapi tagihan sampai debt collector datang ke gereja loh Bapak Ibu Saudara. Waduh, saya pikir gimana nih, datang ke rumah. Total jadi 12 juta. Saya sempat ya petak umpat dengan debt collector, tapi ya ketemu juga. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan kasih hikmat, gimana saya gak punya duit nih Tuhan, bagaimana. Dan akhirnya Tuhan kasih hikmat, hadapi. Nah, saya pergi ke kantor bank itu dan saya bilang, begini Pak, saya tidak bisa membayar langsung, bolehkah saya menyicil? Jadi itu juga saya ya nggak punya banyak duit. Dan saya pikir saya mengimani aja, saya bisanya 1 bulan 1 juta. Tapi ya ini sudah berstop dengan bunga-bunga. Dari 12 juta itu jadi saya cicil setiap bulan 1 juta. Udah lama sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi 1 juta. Oke, bulan pertama saya nyicil 1 juta, lalu bulan kedua juga saya nyicil 1 juta. Ya. Jadi setelah beberapa kali saya petak umpat dengan debt collector, akhirnya Tuhan kasih hikmat, hadapin. Waktu bulan ketiga Bapak Ibu Saudara, waktu saya pergi untuk bayar bulan ketiga, petugas administrasi dari bank itu bilang, Bapak punya nggak uang 2 juta bulan ini? Kalau Bapak bisa bayar 2 juta, semua lunas, kita akan keluarkan surat lunas. Oh ya? Padahal perjanjiannya sebetulnya kan harus 12 kali kan? 12 kali. Dan akhirnya saya minta waktu deh seminggu kira-kira, dan itu kan ada berkat, dan akhirnya saya lunasin. Dan saudara tahu, akhirnya lunas. Dalam 4 bulan, yang mestinya 12 juta dia jelasin. Saya tidak tanya mereka langsung, tapi saya tanya beberapa teman yang mengerti ini, bahwa ini sebenarnya kan bukan hutang lain. Karena bunga berbunga gitu, saya hutang kan cuma 3 jutaan kan. Tapi karena bunga berbunga, akhirnya seperti itu. Dan akhirnya ya puji Tuhan bebas. Nah, kalau saya ngumpet terus, cara saya ngumpet dengan debt collector, mungkin nggak selesai. Tapi ketika saya minta hikmat dan Tuhan bilang hadapi, saya hadapi. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi saudara jangan cepat-cepat untuk putus asa ketika kita menghadapi satu tantangan dalam pergumulan. Dan pergumulan yang kita hadapi. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah
nyanyikan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini. Saya coba pakai kaki ini ya. Lagunya begini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Lagu ini ditulis oleh syairnya ditulis oleh seorang ibu rumah tangga biasa, namanya Ibu Ani Seruit. Ya, kisahnya ini kisah nyata, sekitar tahun 1800-an. Jadi satu ketika beliau sedang mempersiapkan sarapan buat keluarganya, lalu tiba-tiba muncul kalimat-kalimat ini. Dan akhirnya beliau menulis itu menjadi kalimat yang indah, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, dan seterusnya. Dan pada saat beliau ke gereja dan beliau sampaikan itu kepada Bapak Gembala di gerejanya. Pak Gembala, saya kok dapat syair yang indah ini. Nah, waktu zaman itu gereja itu punya 2 buku nyanyian, ya. Ada buku nyanyian yang khususnya melodi-melodi aja, ya. Yang satu buku nyanyian lagi syair-syair. Jadi waktu ibu ini datang membawa syair lagu ini, lalu Pak Pendeta mencoba untuk berkonsultasi dengan para musik gereja mungkin untuk mencarikan melodi, dan akhirnya dapat syair ini dengan melodi yang seperti yang tadi saya nyanyikan. Ya Tuhan, tiap jam. Nah, dan itu akhirnya pujian ini menjadi berkat bagi jemaat. Terus dinyanyikan. Bapak Ibu Saudara, jadi syair ini didapat oleh seorang ibu rumah tangga. Nah, 16 tahun kemudian, satu peristiwa terjadi dalam rumah tangganya. Suaminya meninggal. Suaminya seorang pengusaha. Tapi ketika suaminya meninggal, suaminya tidak meninggalkan harta yang banyak. Ternyata dia meninggal dengan hutang yang sangat banyak. Bahkan rumah yang mereka tinggal itu juga akan disita oleh bank. Ibu ini menghadapi pergumulan yang berat. Anak-anaknya masih kecil, harus perlu biaya, sementara tidak ada tabungan. Dan rumah ini terancam akan disita oleh bank dan tidak tahu mereka tinggal di mana. Di dalam kekalutan seperti itu, Ibu Ani datang ke gereja dan berbicara dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta. Dan Bapak Gembala ini tiba-tiba ingat. Ibu ingat nggak? 16 tahun yang lalu waktu ibu kesini memberikan sebuah syair yang indah. Jadi waktu Ibu Ani ini menceritakan tentang kehidupannya, keadaan yang sedang dialami, dan rumahnya yang akan terancam untuk disita. Lalu Pak Pendeta itu bilang, Ibu, kami memang karena itu hutangnya miliaran, mungkin miliaran dolar, dan karena pengusaha kaya juga, dan meninggalkan hutang begitu banyak karena mungkin investasi di mana-mana. Dan akhirnya Pak Pendeta bilang, kami memang tidak punya saldo, gereja juga tidak memungkinkan untuk bisa menolong ibu dengan hutang yang sekian banyak. Tetapi saya merasa bahwa Tuhan sudah mempersiapkan ibu sejak 16 tahun yang lalu. Syair yang ibu dapatkan itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak kesaksian bahwa banyak orang diberkati dengan pujian itu. Jadi Pak Pendeta katakan bahwa ini berkat yang Tuhan sediakan buat ibu dan keluarga. Setiap malam ajaklah anak-anak untuk berlutut dan berdoa. Dan nyanyikanlah nyanyian ini. Dan Ibu Ani ini ya melakukannya. Dia ibu rumah tangga biasa, dia nggak punya pengalaman sebagai seorang wanita karir. Dan akhirnya dia ajak anak-anak, ya
Tuhan sudah berbicara melalui Bapak Gembala untuk kita berdoa dan kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Setiap malam Ibu Ani dengan anak-anaknya berdoa dan nyanyikan lagu ini. Ya Tuhan tiap jam. Ya. Jadi terus mereka berdoa bersama-sama dan saudara tahu, dalam waktu tiba-tiba ada surat dari bank mengatakan bahwa rumah itu tidak jadi disita. Bahkan saya lupa, kalau nggak salah, ibu ini akhirnya bisa mendapatkan asuransi ya dari peninggalan. Jadi walaupun dia punya utang, tapi kan ayahnya, suaminya ini kan juga punya asuransi gitu. Dan akhirnya mendapatkan berkat yang besar yang dia tidak pernah pikirkan gitu. Dan akhirnya rumah tidak jadi disita, dia dapat berkat dari Tuhan, dan akhirnya anak-anaknya bisa disekolahin semua. Kita bisa lihat di sini ya. Bagi seorang rumah tangga, ibu rumah tangga biasa dengan anak-anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan banyak biaya, dengan menghadapi hutang miliaran dolar, bagaimana dia bisa mengatasinya? Tapi ada Tuhan. Sebab itu, saya mau katakan bahwa tidak ada masalah sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Tentu ada banyak lagi masalah yang sedang kita alami. Tapi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua, jangan pernah menyerah. Jangan pernah khawatir dengan apapun yang kita hadapi. Kalau kita punya masalah dan itu mungkin karena dosa kita, ya kita mohon ampun dosa kita. Dan terus memohon Tuhan memimpin kita supaya kita terus akan dituntut menghadapi setiap masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari awal tadi saya sudah katakan bahwa sumber segala masalah yang terjadi di dunia ini karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga karena ada saja mungkin suaminya egois atau istrinya yang egois, tidak taat satu dengan yang lain sehingga menjadi keributan. Mengapa terjadi keributan juga dalam gereja? Karena ada saja orang-orang yang maunya memaksakan kehendaknya sendiri. Tapi kalau semua tunduk dalam otoritas Tuhan, baik dalam diri pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam gereja, dalam usaha, saya percaya bahwa semua itu akan berjalan dengan baik. Firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1 tadi sudah mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia kita membangun. Kita sedang berada di dalam pandemi virus corona ini. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Saya hanya ingin bertanya lah. Aduh, mohon maaf, saya harus mengatakan ini. Saya bertanya kepada pemerintah. Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah bagi bangsa ini adalah sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Kita menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, di mana Tuhan menjadi yang paling utama. Benarkah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil ini sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan? Saya tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Tapi kita belajar. Akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, dampaknya semua manusia menjadi berdosa. Roma 5 ayat 12. Karena dosa Adam, semua manusia menjadi berdosa. Jangan sampai kita mengambil satu kebijakan di dalam rumah tangga kita yang salah, mengakibatkan keluarga kita menjadi berantakan. Jangan sampai kita mengambil kebijakan yang salah di dalam perusahaan kita, sehingga perusahaan kita menjadi masalah, bahkan bisa bangkrut. Jangan sampai kita mengambil kebijakan yang salah dalam gereja, dalam komunitas apapun, dalam pelayanan, sehingga itu mengakibatkan masalah dalam komunitas kita. Kita berdoa, semoga pemerintah tidak mengambil kebijakan yang salah. Ya, kita berdoa supaya pemerintah tidak mengambil kebijakan yang salah yang berakibat buruk bagi masyarakat bangsa ini. Saya tidak punya kapasitas untuk masuk mencampuri urusan pemerintah, tapi saya hanya ingin
bertanya sebagai hamba Tuhan. Benarkah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu benar-benar hasil perenungan dengan Tuhan? Atau hanya kehendak dari para pemimpin saja? Memberlakukan sebuah kebijakan-kebijakan, benarkah itu dari Tuhan? Karena Tuhan sudah mengingatkan kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun, semuanya sia-sia. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, tapi saya hanya ingin menyampaikan. Baik, buat kita semua. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, termasuk dalam pemerintahan, teman-teman yang mungkin duduk dalam pemerintahan. Jangan mengambil sebuah kebijakan tanpa memohon hikmat dari Tuhan. Kalau Salomo bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan dua ibu yang berebutan anak, kalau Tuhan Yesus juga dapat hikmat dari Bapa di sorga untuk menyelesaikan perempuan yang berzina itu, nah, saya percaya bahwa setiap kita juga harus belajar dari itu. Jangan sampai kita mengambil satu kebijakan yang tidak berasal dari Tuhan. Masalah seberat apapun, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, termasuk masalah bangsa ini, kota ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan dan melakukan kebijakan atas kehendak sendiri, saya takut itu akan berakibat buruk bagi masyarakat. Sebab itu kita berdoa biar Tuhan urapi pemimpin bangsa kita agar memiliki hati yang takut akan Tuhan, supaya setiap kebijakan-kebijakan yang ambil sungguh-sungguh datang dari Tuhan, bukan atas kehendak manusiawi pemerintah dan juga para pemimpin-pemimpin gereja. Contoh, Tuhan perintahkan kita umat Kristen supaya bersatu, saling mengasihi. Tetapi yang kita lakukan, banyak hamba-hamba Tuhan masih saling menyerang. Akibatnya apa? Kekristenan tidak berkembang. Ini akibat dari kebijakan-kebijakan yang salah yang kita lakukan. Kebijakan yang benar mestinya kita membangun persekutuan. Hamba-hamba Tuhan jaga mulut kita untuk tidak saling menyerang. Maka ada damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan umat. Sebab itu, firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Tuhan yang menyuruh, jangan kita melakukan itu. Akan berdampak buruk dalam kehidupan kita dan juga bagi orang-orang yang kita pimpin. Baik dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, termasuk di negara kita. Karena bersama Tuhan, di dalam Tuhan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghakimi siapapun. Seharusnya masalah-masalah kekurangan rumah sakit, kekurangan tempat isolasi mandiri dan lain-lain, seharusnya bisa diselesaikan kalau kita sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Tapi itu ranahnya pemerintah. Kita lakukan bagian kita. Tapi pesan yang penting buat kita, kita percaya tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi, diselesaikan bersama dengan Tuhan. Asal kita mau berjalan menurut tuntunan Tuhan, semuanya pasti selesai. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Itu harus kita percaya, karena Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam menuntun hidup kita. Kita yang sering gagal kalau kita tidak mau ikuti tuntunan Tuhan. Sebab itu, pertama kita percaya bahwa segala masalah apapun, segala perkara apapun pasti dapat diselesaikan di dalam Tuhan kalau kita mau taat mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita mau ikuti kehendak kita sendiri, kita akan terus jadi masalah terus. Tetapi di dalam Tuhan, bersama Tuhan, segala masalah pasti dapat diatasi.
Kiranya pesan Tuhan ini selalu mengingatkan kita. Jangan pernah melakukan segala sesuatu tanpa mohon tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan kita lakukan. Mengambil kebijakan-kebijakan apapun, biarlah itu atas kehendak dan rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Doa saya kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita selalu. Andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan menuntun hidup kita untuk berjalan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.